Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber, penonton di mana saja Anda berada, semoga dalam lindungannya. Sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan atasi Scoopy yang generasi sebelumnya, PGMFI Programmed Full Injeksi. Nah, di sini ada kendala. Yang pertama adalah starter tak bisa ngangkat. Yang kedua, indikator kontrol bensin tidak jalan, jarum tidak jalan. Nah, yuk kita cek bersama dulu bagaimana keadaannya. Kita saksikan bersama dan belajar bersama. Di sini kita cek dulu kontak on. Nah, dicoba di starter. Nah, cuman bunyi-bunyi gini. Ya. Nah, ini yang starter ya. Coba dicek starter dulu terlebih dahulu ya. Ya, beginilah keadaannya. Cetak. Apakah mendengar cetak? Ya, begitulah. Klakson biasa. Di samping starter tidak fungsi, maka jarum ini tidak bergerak pula. Jarum bensin tidak fungsi, artinya mati. Ini cekak. Oh, tak jalan. Nah, sekarang kita cek starter dulu. Pertama kali kita cek syarat starter normal adalah baterai full DC mencukupi. Yuk kita lepas dulu cover baterainya. Bautnya sudah ganti. Wow. Tidak ada bautnya satu. Di sini sudah dibelah ini. Nah, begini, lepas nih dulu. Nah, baru diangkat. Aki biru, warna biru ya akinya ya. Nah, kita cek dulu aki. Apakah betul? Saya curiga ini starter tidak ngangkat. Curiga aki baterai low ya. Dicoba dicek. Pakai avometer kayak begini. Apakah di sini bisa dilihat? Oke, bisa. Wow. Wah, sorry ya, saya tidak punya kameramen pribadi ya. Begini saja. Apakah bisa dilihat? 11,06. Nah, voltase yang normal 12, sekian sampai 13. Berarti bisa dikategorikan ini di bawah normal. Ini 11,18. Kunci kontak on ya turun. Wah, kunci kontak on turun ke 8 ya. Ini semestinya tidak boleh turun ke 9. Ketika ditekan tombol starter, coba saya tekan tombol starter sampai di mana dia? 8,5 ya. Nah. Ya. Di sini kita duga bahwa baterai ini low. 9. Ini sudah 9. Dalam keadaan kunci kontak on 9. Kita matikan. Ya, tetaplah 9. Tidak naik lagi. Nah, di sini bisa diduga atau bisa divonis bahwa aki ini low. Lah, saya pencet tombol starter lagi. Nah, turun ke 8. Semestinya ke 9 ketika tombol starter ditekan, tidak boleh turun ke 9. Ke 11, turun ke 11, ke 10,5 itu pun masih toleransi. Sedangkan turun ke 9 itu tidak boleh. Berarti untuk sementara kita duga baterai ini low. Untuk starter ya, yang biar real maka kita coba ganti aki terlebih dahulu. Kita lepas aki ini.
Nah, ini aki memang pengecekan saya plus dipasang pertama kali. Terus baru yang min. Terpasang, kita coba kontak on. Oke, kita tombol starter ditekan. Oke, nyala ya. Kita coba matikan lagi. Kita starter lagi. Kita matikan kontak lagi. Kita starter lagi. Nyala. Kenapa barusan tidak langsung nyala ya? Saya coba matikan kembali. Barangkali aki saya ini juga low ya. Cuman lebih kuat sedikit saja. Saya cek. Aki saya ini saya cek dulu. Karena kurang langsung jreng ya. Aki yang normal adalah 12,90 boleh. Bisa jadi normal. 13 aki yang normal, sementara ini berapa? Matikan kunci kontak dulu. Matikan kunci kontak, saya cek berapa ini. Ya, 12,55 berarti 12,5 ya. Nah, nih. 12,55 sampai ya 12,5 lah. Berarti ini kurang jreng ya, tapi masih lumayan nih. Aki ini kurang jreng, karena aki ini lama juga tidak dipakai ke motor maksudnya, cuman buat cek-cekan saja. Nah, coba kita starter lagi. Oke. Nah, sedangkan pakai aki yang biru ini tidak kuat sama sekali. Do not open, tidak bisa dibuka. Dan lagian ini tidak ada tutup, buka tutupnya. Ini langsung leman dari pabrik. Sementara ini kalau dibuka nantinya rusak, rembes terus-terusan, tidak ada lem yang sekuat seperti semula. Berarti real ini starter tidak bisa angkat karena aki baterai low. Namun aki ini kita coba cas dulu ya. Kita coba cas dulu, barangkali bisa jadi kuat nantinya. Kita usaha dulu, kita cas, ketemu nanti kalau sudah dicas. Oke. Ini coba bandingkan dengan aki yang tadi ya. Nah, 1247 sebentar, aduh, 124748 ketika ditekan tombol starter atau dikunci kontak on, turunnya ke berapa volt DC. Ini 124849. Dicoba kontak on, ya tetap saja 12. Dicoba lagi, tekan tombol starter. Kita tekan tombol starter, turun ke berapa, kita saksikan bersama. Wah, nah itu 11 sampai 11 saja. Diulang kembali, tekan tombol starter, belum dikunci kontak, tekan tombol starter. Nah, 11, sekian saja, tidak sampai 9. Ketika sampai 9 itu tidak boleh, maka pantaslah starter tidak bisa angkat. Kalau tekan tombol starter turun ke 9, 10 saja itu sudah termasuk low, sudah termasuk tidak kuat lah. Apalagi 9 sampai ke 8. Semestinya hanya 11, 10,50 maksudnya. Ini 1221, saya tombol saya tekan sebentar. Ya, 11, sekian. Tidak boleh sampai 9 ya. Oke. Ini real sudah baterai low. Kita sedang dicas. Bawaannya sedang dicas, entah nanti setelah dicas gimana. Nah,
Sekarang tinggal pengecekan jarum kontrol bensin ini yang tak fungsi. Mau sedikit bensin, mau full bensin, jarum tetap segini aja. Dicoba di kontak on. Jarumlah tetap segini saja. Yuk kita cek di mana kendalanya. Mudah-mudahan gampang-gampang sajalah. Set. Nah, wow, bautnya kosong ya. Bautnya kosong. Lepas. Ini baut. Cara lepasnya ini kawan. Nah, kawan-kawan, teman-teman yang ada di rumah otak-atik sendiri, yang biasa otak-atik sendiri, kalau lagi tidak ke bengkel, kalau mekanik tentulah nggak usah dikasih tahu ya. Nah, ini ditekan, ditarik. Nah, sudah lepas. Di sini pengecekannya. Di yang sebelah sini coklat, penjelasan kabel terlebih dahulu. Coklat garis hitam dan hitam garis putih. Ini untuk oil pump, untuk rotak. Nah, sedangkan yang hijau ya liris hitam, dan yang apa ini kuning liris putih, ini buat kontrol bensin. Di sini cek terlebih dahulu. Yuk kita cek. Pakai jarum pentul ya, jangan disobek-sobek, namanya kabel jangan di nih 1 2 3 4. Di sini dari belakang. Ini japitan ini saya taruh ke masa aki. Tidak ada kamera yang menyoroti karena saya sendiri ya. Tidak punya kameramen pribadi kawan. Coba di sini. Nah, oke. Berarti arus ini nyampe ke sini. Arus nyampe ke sini. Sebentar. Kok konslet ini? Matikan kontak. Oke, mati juga. Ya, kunci kontak lagi. Nyala lagi. Oke. Sementara ini yang hijau ini masa. Ini masa. Arus negatif. Apakah arus negatif ini nyambung atau tidak? Saya coba ini dipindah aja ini sisi. Dilepas ini dulu arus yang positifnya. Nah, ini di sini. Di depan. Nomor ya Allah. Nomor 3. Nomor 3 dari sini maksud saya. Yang lurus dengan yang hijau. Ini cek masa. Ketika cek masa maka pindah japitan ke plus aki. Japitan pindah ke plus aki ketika cek masa. Apakah ini bisa menyala? Oke, bisa menyala. Nah, berarti ini jalur normal ya. Tadi kok tidak nyala? Saya cek kembali di sini. Nah, di sini japitan pindah di sini lagi. Nah, begini. Begini. Kunci kontak on. Oke, menyala. Nah, ini dibalik. Akan menyala hijau. Ini plus di sini, ini masa di sini tes pen saya akan menyala hijau. Oke, biru lah, bukan hijau. Menyala. Berarti ini jalur tidak ada masalah. Sampai di sini tidak ada masalah. Kita periksa lebih lanjut ke dalam tangki. Nah, untuk teman-teman pemula ya, ini kabel yang coklat bersama kabel yang berdampingan ini untuk oil pump, untuk rotak ya, untuk rotak. Sekalian cara mengeceknya begini untuk rotak ya. Yang ini yang sebelah kanan, di sini, yang kuning sama hijau ini untuk apa? Kontrol bensin. Sementara yang sebelah kiri di sini adalah untuk pompa bensin atau rotak oil pump. Kita cara mengeceknya ya. Cara mengeceknya jalur ini kan pasti normal. Ini kan tidak ada masalah.
tidak ada masalah dalam rotak, jalur rotak. Kalau ada masalah dalam jalur rotak tidak bisa jalan motornya ya, tidak bisa nyala ya. Nah nih cara mengeceknya sekalian mumpung kita ada di kabel ini. Begini, ini satu arus satu massa dari ECU. Cek dulu. Nah nih, iya, satu arus satu massa. Kalau tidak nyala berarti ini jarumnya tidak connect, karena tadinya ini normal-normal saja. Nah cara mengeceknya begini, di japitan yang kiri dan yang tengah. Yang tengah ini yang hitam liris putih ini adalah arus, sedangkan yang coklat liris hitam ini adalah massa dari ECU, Engine Control Unit, ECU begitu. Nah kita cek di sini, kita japit di sini. Coba nyalakan kontak on, dan biasanya ini bukan biasanya, pastinya ini nyala lalu sebentar mati lagi, sekitar 1 atau 2 detik mati lagi, itu namanya normal. Kalau tidak begitu berarti tidak normal, nyala terus tidak normal, mati terus apalagi ya. Coba kontak on, oke mati, bagus, berarti ini adalah keadaan normal. Saya kontak on lagi, 1 detik atau 2 detik mati ya, bagus, berarti itu normal. Cara mengecek jalur full pump begitu kawan, ini jalur. Berarti kalau full pump tidak dengung jalur ini normal, berarti full pumpnya begitu dituju ke sana, ke dalam ini lah. Begitu cara mengeceknya full pump. Sekalian berbicara kabel di sini. Oke, kita lanjut pengecekan. Nah yuk kita lanjut pengecekan pelampung bensin, kontrol bensin. Nah ini caranya bagi pemula ya, bagi pemula. Kalau sudah senior mungkin sudah paham semua lah. Bagi pemula ini dicongkel ke atas begini, ini pakai obeng kayak ini, diangkat ke atas, tes lah, ini kan ke atas, baru ini ditarik, set sambil digoyang ya, set, tes lepas. Nah amankan di sini, lalu ini dilepas dulu ya biar tidak susah. Nah begini, tutup lagi, terus ini sebelum dibuka ini dilap dulu ya. Kenapa dilap sebelum dibuka? Takut kotoran nantinya masuk ke dalam tangki. Dilap dulu, lepas baut-bautnya, berlawanan jarum jam, iyalah. Diangkat caranya. Bagi pemula caranya ngangkat ini, karena ada cerita ini tidak bisa diangkat katanya. Nah nih dimiringkan sebentar ya. Karena ada teman saya yang nelpon saya, ketika baut terbuka ininya tidak bisa diangkat katanya. Jadi ini harus belah tangki katanya. Nah ini kan lucu lah caranya. Ini diangkat lah, wah kotor banget ini. Jadi kalian dibersihkan nantinya. Ini dicongkel kayak gini pelan-pelan. Filternya dicongkel kayak gini. Udah keluar kayak gini. Bisa diangkat. Susah juga. Nah ini. Wow, bensinnya banyak ya. Ini susah karena apa? Karena tidak. Nah ini, wah kotor banget ini. Pakai pertalit. Wah ini, wah nih ada. Wah ini kotor banget ya. Ini kotor banget ini. Ada. Sekalian dibersihkan nanti. Wow. Caranya, lepas ini ya. Akan untuk dibersihkan atau nanti diganti baru atau dibersihkan, terserah nanti. Nih di sini.
ini ada pentela, ada centelan. Nah, ini pakai tangan lah gak apa-apa, pakai obeng bisa juga. Nah, masukkan tangan ke sini. Lah, nih masukkan tangan ke sini. Nah, tangan jempol yang kiri di sini, diungkitkan begini. Des. Nah, diangkat. Lah, begini caranya. Sekarang cek ini dulu. Nah, ini yang tak fungsi. Apakah ini rusak atau bisa diservis? Kita masih belum tahu. Kita dicoba di sini dulu ya. Sebelum ngelepas ini semua, sebelum cek ini, cek kembali di sini. Kita tutup bensinnya dulu begini dari kain. Nah, ini dicolokkan kembali. Nah, sudah cetek berarti masuk. Nah, fungsinya, kerjanya dulu ya. Ini ketika begini berarti bensin habis atau sedikit. Ketika posisi begini berarti bensin posisi sedikit atau bensin habis. Ketika bensin diisi ini mengapung ke sini. Nah terus mengapung. Nah, ini full sudah begini. Nah, bisa jadi ini tidak bisa mengapung, bisa jadi komponen di dalam sini sudah rusak atau lemah atau mati, begitu komponen di dalam ini. Nah, yuk kita coba. Ini dalam keadaan bensin sedikit kalau begini ya. Nah, begini saya kasih kain di sini karena ini bergetar. Nanti ini berputar, ini bergetar. Dalam keadaan begini, saya ulangi. Ini dalam keadaan bensin sedikit. Ketika bensin diisi, ini akan mengapung begini. Nah, berarti ini dalam keadaan bensin sedikit. Saya kontak on. Apakah jarum kontrol bensin ini ada pergerakan? Dicek dulu. Dicek dulu, yuk. Kita kamera bisa pindah. Nah, di sini kontrol begitu bensin. Di kontak on. Nah, apakah jarum kontrol bensin ini bisa turun atau tidak? Kita perhatikan bersama, yuk. Kita saksikan, perhatikan bersama. Nampaknya tetap saja ya. Ya, tetap saja begitu. Biasanya sudah turun ini, dikit demi sedikit. Karena ini di belakang di pelampung sudah di posisi bensin sedikit, di posisi bawah. Wah, kok buram-buram ya? Begini saja. Nah, berarti ini tetap saja ya, tidak fungsi. Nah, ini masih ada dua kemungkinan kawan. Nih, di sini diturunkan ke bawah, ini ke atas. Apakah ada pergerakan? Kita cek begini. Tidak ada pergerakan. Sampai di sini. Ini masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di sini, dalam sini, komponen dalam sini, di sini elektro kawan, bersifat elektro. Komponen dalam sini rusak, atau kemungkinan yang kedua jarumnya tersangkut, entah tidak bisa memutar jarumnya sendiri atau komponen yang ada di dalam sini. Yuk kita periksa pertama kali di sini. Matikan kontak dulu. Sebelum kita memeriksa ini ya, tapi nampaknya ini kita sudah punya curiga di sini. Namun alangkah lebih kehati-hatian. Sebelum membongkar ini nampaknya dicek dulu. Cek lagi. Mana? Pakai ini. Mana tadi? Hijau sama kuning ya, hijau sama kuning. Colokan bohlam sen yang seperti ini. Nah, di sini. Ini yang tak kepake, yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 yang tak kepake. Ya, colokkan di sini. Nah, dicoba di kontak on. Sebentar, kurang tancap. Nah, begini. Ya, begini kira-kira. Yuk, bohlam dalam keadaan begini, kita kontak on. Apakah ada pergerakan? Untuk memastikan indikator
bensin ini, jarum indikator bergerak. Nah, ini sudah turun ya. Nampaknya ini sudah turun. Mana sebentar. Ini. Nah, ini sudah turun nampaknya. Dicoba. Apakah dalam indikator ini bermasalah? Kita coba kontak on. Sementara di belakang adalah seperti ini. Dipakai bohlam ya. Nah, di sini. Coba kontak on. Apakah ada pergerakan? Apakah ada respon? Nah, kontak on. Nah, oke, ada respon ya. Walaupun tidak kenceng banget, ini ada respon. Nah, itu. Saya lepas bohlam di belakang. Seperti apa? Nah, itu turun. Nah, berarti ini bisa dipastikan bahwa indikator komponen di dalam indikator ini masih berfungsi. Entah normal atau tidaknya, karena ini belum full. Tadinya bergeraknya belum full. Cuman paling sedikit ini masih berfungsi ya, masih berfungsi di dalam indikator. Komponen di dalam sini masih berfungsi. Yuk kita jadi bongkar ini. Jadi kita ini bongkar dulu ya. Kita periksa di sini. Sebelum kita bongkar, di sini dicek dulu. Ya. Ya. Berarti positif ini sudah rusak ya. Pastinya ini bertahanan dengan kilo ohm. Yuk kita ini diganti pelampung nanti sama komponen yang di sini ya. Kita lepas saja dulu. Kita lepas. Caranya ngelepas ini di sini. Bagi yang pemula ya. Ini ada kancingan di sini. Nah, ini pakai pisau atau cutter bisa juga ini. Wah, nggak kelihatan ya. Nah, di sini ini pakai cutter begini. Nah, itu sudah terbuka. Ini ring pengencingnya, ini ring penahannya. Wow, sudah begini pantasan ini. Coba dibersihkan dulu ya. Ini diangkat sedikit biar lebih konik, lebih menekan. Karena sudah ini lama-lama tambah kendor nih. Dikembalikan ke asalnya. Nah, begini. Jangan terbalik ya memasangnya ini. Ini kalau terbalik memasangnya nantinya terbalik juga fungsinya. Ketika bensin full, maka posisi indikator jarum bensin itu di indikatornya ada di E. Ketika bensin habis, maka posisinya ada di full kalau terbalik. Ini begini. Nah. Yuk kita coba pasang dulu. Ini nampaknya ini bisa ya. Kita pasang kembali. Cuman dibersihkan kawan. Dibersihkan dan ini diangkat tadi. Kan saya angkat tadi biar lebih menekan. Ini saya angkat lagi. Nah, angkat ini. Begini. Apakah melihat ya tadi ya yang saya angkat ini? Nah ini ada kayak kawat ini. Terlalu dekat. Yuk kita pasang kembali. Mohon maaf kamera kalau kurang jernih ya. Nah, pakai kuku ya guys. Pakai kuku tekan kuat. Nah begini.
Nah, kalau dirasa kurang pakai obeng kecil, obeng min begini. Nah, ini begini. Sudah terpasang pelampungnya kembali. Terus dicek lagi ya, dicek lagi. Ini terjadi hubungan singkat, maka tidak bisa. Ini seharusnya tidak begini. Jadi tidak bisa tetap diganti. Diganti ya. Ini sudah kita belikan kawan. Barangnya sudah kita belikan original ini ya, yang asli. Terus coba saya lihat dulu. Wow, beginilah originalnya. Original terpercaya, tidak ada kawi-kawian ya. Beginilah. Wah, bungkusnya yang besar, barangnya kecil ini ya. Bungkusnya pakai dos. Nah, nih. Beginilah. Dan kita lepas. Wah, ini apa ini? Wah, ini nota kawan, 150.000 nih. Mahal ini kawan. Mahal lah. Barangnya kecil 150.000. Cuman yang asli, memang yang asli agak mahal. Kalau yang KW sekitar 75.000 kalau yang KW. Namun kita di sini tidak berani pasang KW-KW ya, karena kalau barang KW terkadang sesudah diganti, sudah baru pemasangan sudah ada permasalahan gitu. Kalau barang KW baru dipasang terkadang bermasalah. Itu namanya barang KW. Makanya kita tidak berani pasang barang KW gitu ya. Dan beda lokasi, beda harga tentunya ya. Beda lokasi, beda harga. Kalau di tempat kita 150.000 yang asli, mungkin di tempat lain beda gitu. Yuk lanjut kita pemasangan, dan sebelum pemasangan lah pembongkaran ini dilepas pelepasan ini ya. Ini dilepas dulu. Caranya kabelnya dilepas ini. Nah, di sini kabelnya dilepas. Nah, di sini. Ini yang merah ya. Di sini yang merah. Yang kanan, merah selalu di kanan begitu. Nah. Begini caranya bongkarnya. Nah, kabelnya nanti juga diselipin kayak begini. Kurang dekat kamera ya. Sini. Nah. Nih. Merah selalu di kanan nantinya ya. Jangan lupa untuk pemula. Nah, di sini ada pentela pengancing di sini. Pentela pengancing ini ditekan. Ini ditekan ke dalam, ini ditekan ke dalam, lalu diangkat. Pasti bisa lah. Kawan-kawan pasti bisa. Gampang nih kok. Ditekan ke dalam. Ya begini. Nih. Ditekan ke dalam, lalu diangkat sambil dicongkel nantinya. Dicongkel pakai bahan yang tipis. Dah nggak usah dicongkel, ini sudah bisa. Ditekan lalu ditahan. Nah, lalu didorong sambil didorong ke atas. Lah begini. Ditekan. Nah, di sini yang satu ya. Yang satu belum. Ini yang satu belum. Taruh di bawah saja. Lalu masukkan lagi semua ini. Masukkan dulu semua. Yang tadi tidak bisa terbuka dilepas duluan lah. Nah, ini lagi. Nah, diangkat. Nah, begini cara lepasnya ya. Sudah terlepas. Pasti sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, keluarkan. Mudah-mudahan sukses selalu dan tidak ada masalah.
Nah, seperti ini. Dipasang begini. Gampang kok pemasangannya kawan. Saya kira kamera kurang ke sana ya, sebentar. Pemasangannya gampang, semua bisa, semua pasti bisa. Bagi teman-teman yang ada di rumah, subscriber, tidak usah ke bengkel lah, di rumah pasti bisa. Begini. Nah, ditekan sedikit. Nah, begini. Tekan bersamaan, masuk sudah. Sini masuk, tinggal di ujung. Nah, di sini, nah, sudah masuk kan? Nih. Terus yang merah tadi saya bilang merah selalu di kanan kita. Di sini dulu, selipkan dulu biar aman dan tidak berantakan gitu. Merah selalu di kanan kita. Sudah terpasang. Nyala. Yuk kita coba dipasang ke motornya ya. Yuk kita pasang. Nah, ininya filternya diganti dulu ya, karena ini bawaannya sudah lapuk sekali nih, sudah pekat, tak mungkin bersih nih. Kalau walaupun dibersihkan tak mungkin bersih. Nih ganti juga. Pemasangannya seperti membukanya, kebalikan membukanya seperti ini pemasangannya. Nah, ditekan ke bawah, lalu diputar sampai bunyi klak. Nah, begitu. Apakah kurang yakin bahwa ini masuk? Nah, cek, sudah klak, itu namanya masuk. Nah, nih dilihat. Nah, skepnya, kancingannya sudah pada masuk, berarti oke. Kita pasang full pumpnya kembali. Kasih pelumas dulu di sini. Di sini juga kasih pelumas ya. Pemasangannya begini. Nah, arah kepala full pump di ujung sini. Nah, di atas tutup tangki. Nah, terus dikondisikan. Nah, set masuk sudah. Begini. Masukkan ini. Jangan dulu. Ini tekuk ya, biar lebih menekan. Nih, dimasukkan, dorong, ditekan ke bawah, sudah. Tarik lagi ke sini. Nah, sudah, sopan. Soket, sudah. Ini.
kalau sudah kencang, kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek lagi. Memangnya sebelumnya sudah saya cek jarumnya. Saat ini kita cek lagi ya. Ya, coba jarum naik atau tidak. Ya, ini. Ingat cara mengeceknya di sini ada kabel, kabel kuning sama kabel hijau ya. Di sini. Ini bawah lamsen di sini. Dicolokkan, dihitung dari sini nomor 2 dan nomor 3. Nah, dicolokkan begini. Kalau sudah dicolokkan, di kontak on di sini naik atau tidak? Nah, kamera. Ya. Kok buram kameranya? Lampu. Nah, di sini sudah naik, di sini sudah naik. Terus caranya lagi untuk menurunkannya, untuk menurunkan jarumnya, ini dilepas lagi. Ini dilepas. Terus dicoba di sana. Nah, jarum turun ke sini. Terus turun. Terus sampai nanti turun. Nah, di sini. Ini. Nah. Oke. Ini kok memang normal ini. Nah. Terus sampai di situ. Nah, ini kan ada bensin. Ini kan ada bensin. Dalam tangki ada bensin. Nah, ada bensinnya. Coba dipasang nih. Ini coba dipasang. Berfungsi atau tidak? Kan ada bensinnya. Cus. Nah, kamera ke depan lagi. Naik atau tidak? Sampai di mana bensinnya? Nah, itu naik kan? Nah, sampai di mana bensin? Ya, sebentar. Terus ditunggu. Saya lihat dari sini. Ya, ini ditutup saja dulu. Nah. Terus untuk mendukung aki ya, karena ini akinya mungkin sudah low juga, karena sudah dipakai testing mulai tadi pakai testing juga, baterainya mungkin sudah low. Kita nyalain mesinnya biar membantu. Kita nyalain mesinnya biar setrum voltase stabil. Kan ini syaratnya harus stabil voltasenya. Nah, di sini. Nah, sampai di sini ya. Nah, itu naiknya. Nah. Sudah. Sekarang dicoba. Ini bisa turun atau enggak? Ini bisa turun atau enggak ya? Ini kan ada bensinnya. Sampai di mana? Nanti cek bensin, cek keakuratan jarum. Jarum ini apakah akurat atau tidak? Coba dulu dicek. Nah, caranya ini kan ada bensin. Di sini. Kamera lurus di atas. Nah, begitu. Nah, di situ ya. Di situ. Bensin berarti sampai di sini. Coba dicek sekarang. Caranya bensin ini dicabut. Pakai selang. Bensin ini dicabut. Ini sampai di mana? Ini berapa banyak bensinnya? Dicabut sampai habis. Nah, sebentar. Ini sampai habis. Nah, di sini juga. Lah, sambil bensin dicabut di sini. Apakah ini turun? Nah, belum di kontak on ya. Kontak on. Nah, ya, itu sudah berjalan. Sudah berjalan ke merah. Nah, itu sampai di mana dia mentoknya. Nah, lah disitulah. Di situ sampai di situ ya. Nah, begini, kelihatan begini, kelihatannya begini. Kok kamera ini buram ya? Nah, di situ. Dilihat. Bensin sudah habis. Bensin sudah habis. Ini bensin keadaannya seliter lebih, seliter setengah, tidak nyampe ya. Nah, di sini di bawah merah ya, di bawah merah menunjukkan ke E, menyentuh ke E ini, berarti ini sebentar, ini tergantung kamera ya.
kamera harus lurus. Nah, begitu ya, menyentuh ke huruf E, bensin habis. Di situ bensin habis. Sekarang diuji lagi. Bensin dipasang. Bensin dipasang. Nah, nih. Dipasang lagi. Nah, ini ukuran 1,5 liter tapi tidak nyampe ya. Nah, dipasang semua. Terus langsung kamera di sana. Kamera di sana jangan bergerak kameranya. Nah, apakah dia ngangkat? Apakah dia jalan? Nah, dia sudah jalan, tidak menyentuh lagi ke huruf E kan? Nah, dia sudah jalan ke warna putih. Sampai di mana? Bensin 1 liter lebih. Ya, berarti sampai di situ saja. Berarti sudah akurat ya. Itu 1 liter lebih di situlah. Nah, begini melihatnya. Lu harus lurus, kamera harus lurus. Nah, di situ 1,5 liter. Di situ jarum lepas dari merah lalu menyentuh ke putih. Nah, di sini begitu, di pinggir putih bensin 1,5 liter nggak nyampe gitu. Dalam perkiraan saya menyentuh merah sedikit, menyentuh merah di antara merah dan putih itu bensin tinggal 1 liter. Stok bensin tinggal 1 liter di antara merah dan putih. Begini. Ini kalau kamera bergerak begini, ya begini beda lagi nantinya. Begini saja. Terlalu dekat tadinya kamera. Nah, begitu. Berarti nanti kalau jarum ada di tengah merah, di antara merah dan putih itu diperkirakan 1 liter stok bensin. Ketika bensin terus berkurang, lalu ini menyentuh huruf E, bensin habis. Oke, terima kasih. Telah normal ini ya. Mudah-mudahan terus normal, awet. Dan sekarang pemasangan aki yang kita cas. Nah, ini baterai yang kita cas. Saya cek terlebih dulu ya. Cek dulu baterai yang kita cas. Berapa sih? 12,5 sekian ya. 12,5 berarti ya. Berarti ada hasil dicoba. Walaupun 12 voltasenya 12, tapi ketika di starter nantinya dipencet tombol starter turun ke 9, maka itu namanya drop. Tidak bisa turun tiba-tiba, turun drastis, itu namanya drop. Kalau tak bisa, apalah daya. Usaha sudah kita lakukan, mudah-mudahan masih bisa. Nah, langsung dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung di kontak on, starter dipencet. Oke. Lampu depan nyala dan semua dipastikan. Kontrol dem sudah nyala dan ini yang kiri juga bisa ya. Kapurunya ke kameramen. Nah,